Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya membuat video penjelasan mata kuliah studi kelayakan bisnis dari aspek finansial. Minggu lalu video pertama dan video kedua terkait kuliah ke-9 dan ke-10 itu sudah kita membahas pengantarnya, kemudian kita membahas aspek yuridis atau aspek hukum dari SKB atau studi kelayakan bisnis. Sekarang kita membahas topik aspek finansial terkait dengan feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Oke, ini judulnya. Kita berangkat ke halaman berikut. Di sini ada flowchart atau skema tentang aspek-aspek hubungan dari beberapa aspek terkait dengan masalah keuangan. Ada aspek lapangan atau fakta lapangan, apakah fakta objektif, fakta subjektif, ataupun fakta kritis yang ada di lapangan, kemudian aspek pasar, kemudian aspek pemasaran, tentunya beda itu, kemudian aspek lainnya. Keseluruhannya itu kita melihat dari gerak anak panah ini menuju kepada aspek keuangan. Ini maknanya adalah semua aspek yang dikaji di dalam studi kelayakan ini, satu studi kelayakan, endingnya adalah bagaimana mengetahui dari sisi keuangan, yaitu dalam hal ini biaya. Kemudian dalam biaya itu yang dikeluarkan terkait dengan berbagai aspek itu. Setiap biaya yang dikeluarkan pasti terkait dengan berbagai aspek itu. Aspek pemasaran, aspek lapangan, aspek lokasi, aspek operasional, aspek SDM dan seterusnya. Itu tentunya di breakdown jatuhnya adalah bicara tentang anggaran. Dalam hal ini biaya-biaya. Kemudian biaya itu akan dilihat sejauh mana dengan biaya itu akan melahirkan keuntungan atau mendatangkan profitabilitas dari usaha itu. Nah, dari sisi itulah yang kita sebut sebagai aspek keuangan. Oke, selanjutnya ini saya perlihatkan. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, di sini uraian singkat tentang tujuan melakukan studi kelayakan dari aspek keuangan. Menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan proyek bisnis tentunya adalah untuk menentukan rencana memulai perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksudkan. Nah ini, jadi tujuan daripada mengkaji atau melakukan studi terhadap aspek keuangan itu ada dua. Yang pertama, mengetahui tentang sumber pembiayaan, kemudian berapa anggarannya, itu satu sisi. Kemudian yang berikut, berapa manfaat yang diterima, dalam hal ini keuntungan yang nanti didapatkan, sehingga akan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan margin keuntungan atau profitabilitas yang didapatkan. Itu dibandingkan. Hasil bandingannya itu bisa menentukan bahwa bisnis itu layak dilaksanakan ketika profitabilitasnya tinggi. Tetapi kalau tidak ada, katakanlah rugi, profitnya tidak ada, itu berarti
hasil studi itu dinyatakan tidak, dalam artian tidak boleh dilanjutkan kegiatan itu karena kalau dilanjutkan otomatis yang dihadapi adalah kerugian. Nah, itu tujuan daripada dilakukannya studi kelayakan dari aspek finansial atau keuangan. Oke. Kita beranjak kepada slide berikut. Oke. Di sini ada 4 ini. Judul kecilnya adalah studi aspek keuangan. Yang namanya mengambil data dari lapangan, apakah terkait dengan studi bisnis ataupun riset apa saja, penelitian dan seterusnya, tentunya itu memiliki maksud, yaitu ingin menjawab sebuah pertanyaan yang muncul sebagai semacam rumusan permasalahan yang harus dibuktikan ke lapangan bahwa permasalahan itu apakah bisa dapat terjawab atau tidak. Nah, ini secara umum kayak begitu, seperti begitu. Nah, untuk studi kelayakan bisnis pun demikian. Sebelum melakukan sebuah studi ke lapangan, terutama dari sisi keuangan, maka tentunya sebelumnya merumuskan dulu permasalahan. Merumuskan dulu masalah-masalah yang terkait dengan masalah keuangan itu, kemudian mencari data di lapangan, kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan itu. Nah, ini di sini ada secara umum ada 4 permasalahan yang seringkali muncul dalam rangka studi kelayakan bisnis itu. Secara umum, nanti pada praktek lapangannya setiap orang akan menguraikan permasalahan ini secara spesifik terkait dengan studi yang mereka lakukan. Nah, 4 permasalahan secara umum ini, pertama adalah bagaimana menentukan kebutuhan akan dana serta sumber untuk memenuhinya. Ya, pertanyaan pertama yang muncul di sini yang harus dijawab terkait dengan studi kelayakan di aspek finansial itu adalah menjawab tentang bagaimana menentukan kebutuhan akan dana serta sumber. Itu bagaimana menentukan kebutuhan dalam artian berapa nilai nominal yang dibutuhkan terkait dengan suatu proyek bisnis yang dilaksanakan. Kemudian setelah itu dicari tahu lagi sumbernya. Sumber daripada dana yang dibutuhkan itu dari mana? Biasanya secara umum ada 2, apakah sumber eksternal atau sumber internal, itu harus terjawab masing-masing posisinya berapa. Posisi sumber itu kalau dari dalam kemudian ditambah dengan dari luar perusahaan, masing-masing posisinya berapa, kemudian terpenuhi atau tidak untuk kebutuhan itu. Kemudian ini untuk memenuhi atau tidak. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menentukan polisi aliran kas dan sensitivitasnya. Nah, itu yang penting itu. Pertanyaan berikut untuk dijawab pada saat kita melakukan SKB, saya menggunakan kata SKB, yakni menentukan kebijakan arus kas, ya toh, arus kas untuk periode akan datang, apakah 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan atau 1 bulan, bahkan tiap harinya, itu harus dirangsang sedemikian rupa. Tentunya ada rumus-rumus matematik, rumus-rumus keuangan yang harus digunakan. Nah, ya toh, misalnya menggunakan standar biaya personal dikurangi penjualan dikurangi biaya, dapat laba berapa setiap bulannya, bulan pertama, kemudian masuk ke bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya, atau mungkin hitungan time series dan seterusnya. Itu bagaimana menentukannya? Itu tentunya harus ada data dari lapangan untuk menentukan terutama absolut angka-angkanya itu. Angka-angka yang dibutuhkan terkait dengan misalnya penempatan arus kas, itu ada arus kas masuk, kemudian kas keluar, kemudian saldo. Nah, itu formatnya, tetapi pengisian tiap-tiap pos daripada kas masuk ataupun kas keluar sampai kepada mendapatkan labanya itu, apakah laba bersih ataupun laba kotor, itu tentunya datanya itu harus diambil dari lapangan. Nah, dalam pengalaman yang ada di lapangan itu harus didapatkan, baru bisa menentukan
atau menjawab polisi ringkas itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang harus dijawab pada saat SKB finansial atau keuangan ini, yaitu penilaian kelayakan investasi. Nah, ini penilaian terhadap kelayakan investasi. Investasi terutama dengan investasi aset-aset tetap, aset-aset berharga. Itu penilaiannya itu mungkin menggunakan berbagai macam pendekatan, umur ekonomis, nilai ekonomis, kemudian ya terutama dua itu, nilai ekonomisnya, sejauh mana perputaran kembali dengan investasi yang diadakan itu, kemudian umur ekonomisnya, kemudian mungkin termasuk juga biaya depresi atau penyusutannya dan pemeliharaannya dan seterusnya. Itu tentunya ujung-ujungnya adalah jatuh kepada beban keuangan daripada sebuah perusahaan. Maka itu harus dilakukan SKB, studi kelayakan bisnis, untuk mengetahui. Kemudian berikut adalah penilaian prioritas proyek bila ada lebih dari satu buah proyek. Nah, ini penting juga ini. Terkait dengan pertanyaan yang keempat ini, tentunya menentukan skala prioritas dalam kaitannya dengan biaya-biaya. Apa yang dulu harus dibiayai, kemudian menyusul yang lain-lain. Karena dalam proses kerja-kerja proyek di lapangan itu tentunya harus dimulai dari mana dulu. Misalnya pekerjaan A dulu, kemudian baru maju kepada pekerjaan B. Pekerjaan B harus diselesaikan dulu, baru bisa pekerjaan C. Atau bisa digabungkan antara pekerjaan A, B diselesaikan secara bersama-sama, baru bisa mendukung untuk pekerjaan D atau pekerjaan E. Itu nanti biasanya ada di analisis PERT. Ada istilah PERT di manajemen operasional. Itu menganalisis dari sisi mana yang didahulukan, aktivitas itu diprioritaskan, kemudian dari situ dihitung biayanya. Nah, jadi langkah pertama memang ditentukan dulu siklus kegiatan itu mana yang didahulukan, kemudian dihitung biayanya, lalu bisa dijadikan sebagai patokan dalam rangka menentukan biaya-biaya itu. Nah, ini perlu juga dilakukan studi kelayakan terkait dengan itu. Oke. Nah, kemudian ini adalah 4 pertanyaan secara umum yang muncul terkait dengan misalnya melakukan studi kelayakan, atau 4 rumusan masalah. Nah, saya katakan tadi ini masih sifatnya umum. Kalau misalnya dalam pelaksanaannya bisa membreakdown daripada 4 pertanyaan umum kepada pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait dengan kebutuhan studi kelayakan itu sendiri. Siapa yang membutuhkan hasil studi kelayakan, tentunya dari sisi keuangan akan lebih eksplisit apa yang diinginkan. Tentunya secara umum ada pada 4 hal ini. Oke. Kemudian kita masuk kepada yang berikut, yaitu sumber pendanaan. Nah, itu penjelasan tadi. Sumber pendanaan, ya biasanya itu yang diketahui itu modal pemilik, kemudian saham dari penerbitan pasar modal, kemudian obligasi yang dijual, kemudian kredit dari bank, kemudian sewa atau leasing dari lembaga non-bank. Nah, saya pikir ini sumber-sumber pendanaan yang tadi di awal saya katakan menentukan dulu kebutuhan, baru kemudian kebutuhan itu bersumber dari mana. Nah, secara keuangan atau mungkin lebih operasionalnya secara akuntansi bisa terlihat pada misalnya neraca sebuah laporan keuangan, itu akan kita lihat itu posisi pasifnya itu ada di situ modal pemilik, ya penyertaan modal daripada para pemilik usaha atau bisnis itu berapa persen. Kemudian saham dari penerbitan di pasar modal, misalnya perusahaan ini adalah perusahaan go public. Perusahaan go public, minta maaf ini gangguan. Perusahaan go public tentunya dia menjual surat-surat berharga, ada orang membeli sahamnya, nah itu maksudnya begitu. Kemudian obligasi yang dijual, nah, obligasi terkait dengan surat-surat utang dan seterusnya. Kemudian kredit di bank, ya mereka mengambil dari pihak perbankan sebagai sumber pendanaan, ini tergolong sebagai sumber pendanaan. Atau mungkin juga dari leasing, sewa atau leasing dari lembaga non perbank. Nah, biasanya ini leasing ini tidak terkait dengan uang tunai, tetapi fasilitas misalnya
mesin atau kendaraan atau apa saja yang bukan uang tunai, tetapi mereka mendapatkan manfaat daripada aset-aset itu, kemudian sistem pembayarannya ditanggungkan oleh pihak lain. Nah, sistem leasing atau mungkin lebih umum orang mengenal yang istilah pembiayaan. Nah, itu saya kira itu. Jadi di sini adalah yang disebut dengan sumber pendanaan. Ada modal pemilik, kemudian pemiliknya itu bisa lebih dari satu, saham ketika perusahaan itu perusahaan yang multi atau go public, kemudian obligasi yang dijual di luar, surat-surat hutang lain, kemudian kredit dari bank, perbankan, kemudian sewa atau leasing. Nah, itu. Nah, saya tidak menguraikan panjang lebar, yang penting dapat dipahami bahwa inilah yang disebut dengan sumber pendanaan yang harus dipikirkan oleh seseorang yang melakukan studi kelayakan. Dari mana asal dana itu? Nah, ada internal, misalnya modal pemilik itu internal. Kemudian saham, obligasi, kredit bank atau leasing itu dari eksternal. Oke. Kita masuk kepada yang berikut. Penerimaan. Nah, ini tadi hasil penjualan, maksudnya penerimaan di sini apa yang nanti kita lakukan studi ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana pengembalian atau manfaat atau penerimaan daripada penjualan yang nanti didapatkan itu sejauh mana. Nah, karena dari situlah akan dapat membandingkan dengan dana yang dikeluarkan tadi atau biaya-biaya itu. Nah, di sini pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap atau penurunan aktiva lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Nah, itu penerimaan yang diterima oleh perusahaan itu mungkin di sini lebih kepada penerimaan, bukan penerimaan daripada core bisnisnya, usahanya, tetapi penerimaan lain. Nah, di sini misalnya hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap atau penurunan aktiva lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Nah, itu maksudnya perusahaan yang sering sudah berjalan lama, kemudian mereka mendapatkan penerimaan selain penerimaan dari kegiatan operasional, mereka menjual aset-aset mereka, aset-aset jangka panjang mereka. Ya toh? Kemudian ada penurunan aktiva lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Penurunan aktiva lancar dalam artian tadi yang saya katakan, ketika umur ekonomis dan umur nilai ekonomisnya itu diperhitungkan lalu dilakukan pembebanan kepada kas, maka ada alokasi beban terkait dengan kegiatan penurunan nilai ini atau istilahnya itu depresiasi itu, tentunya itu akan dialokasikan setiap saat pada ketika umur ekonomis ataupun nilai ekonomis sebuah investasi itu, satu aset itu sudah dinyatakan sampai selesai, maka tentunya pada saat itu semua beban yang dikeluarkan sebelumnya sudah siap untuk digunakan sebagai sekurang-kurangnya disiapkan untuk membeli kembali aset yang baru. Nah, itu bisa dianggap di sini sebagai penerimaan. Nah, penerimaan yang berdasarkan atau didapatkan dengan cara melakukan depresiasi atau penyusutan terhadap aset-aset yang nilainya semakin tahun akan turun. Tapi nilainya itu bukan hilang begitu saja, karena ada tadi itu ada pembebanan kepada biaya-biaya operasional, biaya-biaya kas, sehingga pada waktu tertentu sudah terkumpul biaya baru atau dana baru untuk bisa mengadakan aset-aset baru. Nah, itu. Kemudian emisi saham atau setoran modal kas. Nah, itu tentunya seperti tadi itu. Kemudian emisi obligasi surat hutang lainnya. Kemudian berkurangnya aktiva lancar diimbangi dengan penambahan kas. Nah, kemudian penerimaan dari sewa, bunga atau dividen. Nah, penerimaan dari sewa, maksudnya perusahaan memiliki misalnya ada aset yang tidak digunakan dalam operasionalnya, maka dia manajemen mempertimbangkan boleh menyewa untuk ada hasil daripada barang itu nganggur. Nah, dari situ dianggap sebagai satu penerimaan. Kemudian bunga. Nah, bunga misalnya ada simpanan pada perusahaan pada pihak ketiga, tentunya ada konsekuensi bunga. Bunga itu dianggap sebagai penerimaan bagi perusahaan dalam hal ini, ataupun dividen. Nah, dividen ini misalnya, dividen ini pengertiannya adalah policy dividen policy.
laba yang mau dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi kebijakan dividen, kebijakan para manajer untuk laba itu ditahan dulu supaya digunakan di periode akan datang, itu tentunya dalam hal ini dipandang sebagai penerimaan yang kemudian digunakan dalam aktivitas pada waktu akan datang. Oke. Berikut. Nah, sekarang pengeluaran. Pembelian barang dagangan secara tunai. Nah, studi kelayakan kita tadi kita bahas dari sisi sumber, kemudian penerimaan dan seterusnya tentunya. Maka yang perlu harus dilakukan juga adalah mengetahui tentang pos-pos pengeluaran supaya mencari tahu seberapa besar angka matematik atau angka dalam artian nominal uang terkait dengan tiap-tiap pos pengeluaran itu harus diketahui di lapangan. Nah, di sini kita rumuskan. Pertama, pembelian barang dagangan secara tunai. Nah, pembelian barang untuk diperjualbelikan pada saat kegiatan bisnis itu jalan. Di sini adalah barang dagangan, berarti barang yang apakah nanti diolah kemudian menjadi barang baru atau barang dibeli dalam jumlah partai kemudian jual kembali, itu tentunya ada pengeluaran di sana, yaitu pengeluaran yang berasal dari uang kas. Nah, dikreditkan untuk dari kas dikreditkan untuk barang-barang dagangan. Itu harus diketahui di lapangan kira-kira misalnya dari sisi waktu berapa dibutuhkan dalam satu waktu dengan berbagai macam pengaturannya, mulai daripada pemesanan barang itu, kemudian penggunaan dan seterusnya. Nah, kemudian pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pajak, denda dan lain-lain sebagainya. Nah, pengeluaran uang tunai yang dipegang oleh misalnya pemegang kas untuk pembayaran para pemegang saham, pembayaran beban pajak ataupun misalnya denda dan lain-lain sebagainya. Nah, berbagai macam pengeluaran yang nanti diperhitungkan dalam studi kelayakan seberapa besar pengeluaran nanti akan muncul. Nah, itu semua. Kemudian pengeluaran kas untuk pembayaran biaya. Nah, pengeluaran kas untuk pembayaran biaya ini dalam hal ini biaya-biaya operasional setiap saat. Biaya-biaya personal ada misalnya transportasi, kemudian makanan, lembur dan seterusnya terkait dengan aktivitas operasional itu tentunya bebannya adalah kepada kas, uang tunai yang didapat daripada sumber-sumber pembiayaan tadi. Nah, itu semua akan dihitung sebagai pengeluaran. Kemudian pembayaran angsuran atau pelunasan utang. Nah, ini juga diperhitungkan. Setiap bulan ada kewajiban-kewajiban yang dijalankan. Kalau misalnya sumber dana kita itu berasal dari pihak luar, taruhlah misalnya perbankan, maka ada konsekuensi berupa angsuran setiap bulan, ada dengan dibebankan bunga di atasnya, ya toh, misalnya angsuran ataupun pelunasan utang dengan bunga di atasnya itu diperhitungkan setiap tahun, apakah per bulan, per triwulan dan seterusnya, itu diperhitungkan karena itu pada akhirnya membebankan atau katarulah itu adalah pengeluaran daripada kas, di mana kas itu adalah tempat menitipkan semua uang yang bersumber dari sumber eksternal atau internal tadi. Kemudian penarikan kembali saham yang beredar. Nah, ini misalnya perusahaan itu memiliki lembar saham di bursa efek pada perusahaan-perusahaan lain, dia bisa melakukan mohon maaf, ini bukan dia memiliki, tapi dia bisa membayar para pemegang saham yang beredar. Saham-saham yang beredar mereka misalnya melakukan penjualan kembali, para pemegang saham itu tentunya perusahaan bersedia untuk membayar itu atau membeli saham itu kembali. Nah, kemudian yang berikut adalah pembelian saham atau aktiva tetap lainnya. Nah, itu. Ya, bisa saham pada perusahaan lain lalu perusahaan ini bisa membeli kembali. Nah, itu tentunya seluruhnya ini adalah membebankan kepada kas, uang kas. Nah, jadi semua pos-pos pengeluaran yang dimaksudkan di sini adalah tentunya sifatnya adalah umum.
yang pada intinya semua pengeluaran ini sumbernya atau asalnya adalah daripada uang kas, di mana kas itu dipandang bahwa di situ adalah di mana dititipkannya seluruh dana yang berasal dari luar ataupun dalam tadi yang ada di situ. Oke. Kemudian yang berikut tidak pengaruhi kas, operasi, amortisasi dan depresi, pengakuan kerugian piutang dengan bentuk cadangan piutang atau penghapusan piutang tak tertagih. Nah ini juga harus dapat dilakukan studi kelayakan terhadap dengan kas, kondisi kas suatu saat nanti. Apakah depresiasi dan amortisasi itu dapat mempengaruhi kas atau tidak. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, depresiasi kalau dijalankan ataupun amortisasi tentunya di situ pasti ada beban-beban yang dikeluarkan. Tentunya beban-beban yang keluar itu akan mempengaruhi kondisi kas. Jadi apakah mau dilaksanakan atau tidak? Kalau dilaksanakan tetap akan mempengaruhi kas. Kalau tidak mau mempengaruhi kas maka tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang berikut adalah pengakuan kerugian piutang dengan bentuk cadangan piutang. Nah ini yang barangkali tidak mempengaruhi kas karena misalnya hak perusahaan pada pihak lain dalam bentuk piutang. Kalau misalnya piutang itu tidak dapat ditagih, ya toh, maka tentunya ada cara untuk menguranginya, ya toh, karena piutang-piutang, terutama piutang-piutang terhadap barang dagangan, itu tentunya sebelum mereka melakukan terjadi piutang itu barang dagang itu telah mempengaruhi kondisi kas. Kondisi kas. Dengan demikian kalau piutangnya belum terbayar, otomatis para manajer akan harus berpikir bagaimana caranya untuk melakukan pencadangan, istilahnya pengurangan sedikit demi sedikit daripada piutang itu dengan manajemen piutang yang benar. Nah itu maksudnya, sehingga pada akhirnya beban dalam bentuk barang yang tidak terbayar, piutang yang tidak tertagih itu tidak bisa dapat mempengaruhi kondisi kas. Ya toh, kadang-kadang dalam praktek itu hak perusahaan di pihak lain berupa piutang itu bisa masuk dalam estimasi untuk membuat penganggaran di waktu akan datang, sehingga dianggap itu adalah uang yang harus segera ditarik, tetapi pada kenyataannya tidak bisa dapat ditarik. Maka dengan demikian harus dipisahkan seluruh rencana ke depan tetap berdasarkan kepada uang kas. Tidak boleh berpikir tentang hutang-hutang yang masih ada di pihak luar, pihak ketiga, karena yang dimaksudkan di sini adalah piutang-piutang yang belum tentu tertagih. Nah itu. Kemudian yang berikut adalah penghapusan piutang tak tertagih. Nah ini langsung, kalau yang kedua di atas itu adalah sistem pencadangan, mencadangkan secara perlahan-lahan, misalnya membuat sekian banyak piutang itu dibagi untuk jangka waktu 12 bulan, lalu kemudian dicadang-cadangkan, dikurang-kurangi, pada akhir tahun akan habis pencadangannya. Nah, tapi kalau yang berikut ini adalah penghapusan. Penghapusan itu artinya tidak ada aktivitas pencadangan. Pencadangan di sini artinya penyesuaian untuk piutang-piutang itu bisa diselesaikan di akhir tahun tanpa istilahnya mereka membayar. Itu kalau sistem pencadangan, tetapi kalau sistem penghapusan itu tidak ada aktivitas pencadangan, tetapi langsung menghapus saja setiap beban, setiap piutang yang ada di pihak lain, apakah piutang dalam bentuk piutang kegiatan usaha atau mungkin piutang uang tunai bukan terkait dengan kegiatan penjualan, itu bisa dilakukan penghapusan sekaligus tanpa harus dicadangkan setiap bulan. Misalnya dibuatkan akun-akun sendiri di dalam akuntansi, dicadangkan setiap bulan, itu tidak perlu. Itu kalau pakai yang kedua, tapi yang ketiga ini langsung dihapus. Nah, begitu maksudnya. Oke.
ketiga, cost capital. Cost capital itu juga harus perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu biaya modal, biaya utang, present value. Biaya utang dalam ini biaya yang dikeluarkan terkait dengan hutang perusahaan pada pihak lain, ya toh. Biaya yang dikeluarkan, biaya mengurus hutang itu sendiri, kemudian ada biaya bunga, biaya pajak dan seterusnya, itu akan diperhitungkan dengan, di sini ada present value menggunakan metode PV atau present value. Nah, itu nanti uraian tentang present value itu akan pada pertemuan berikut kita menjelaskan secara kuantitatifnya. Sekarang kita membahas secara konsepnya saja dulu. Kemudian cost of capital juga terkait dengan biaya modal sendiri, biaya saham preferen, biaya saham biasa, kemudian biaya laba ditahan dan seterusnya. Oke, ini yang terakhir, metode penilaian investasi. Nah, terakhir di sini, kalau misalnya kita melakukan studi kelayakan terkait dengan keuangan ini, tentunya yang tadi itu ada sisi penerimaan berupa sumber dalam atau sumber luar tadi, kemudian ada sisi pengeluaran yang kemudian dikaji dalam studi kelayakan itu. Tentunya harus ada pola atau rumus-rumus atau ada model-model yang digunakan. Dalam hal ini model keuangan, tentunya manajemen keuangan. Ini ada beberapa model yang digunakan dalam rangka melihat atau menilai investasi itu. Pertama menggunakan metode payback period, kemudian metode net present value, kemudian metode internal rate of returns atau IRR, lebih besar daripada R. Yang kedua tadi itu NPV lebih besar daripada 0. Kemudian yang keempat yaitu profitability index, PI lebih besar daripada 1. Kemudian break even point, total cost sama dengan total revenue. Kemudian terkait dengan break even point juga gambaran pulang pokok, atau kata break even point itu kembali pokok. Kemudian margin of safety atau tingkat keuntungan yang aman. Kemudian titik tutup usaha atau kembali pokok, kembali impas. Nah, ini nanti saya sampaikan yang kelihatan di slide ini dalam bentuk makalah. Saya sudah punya makalah, nanti saya sampaikan ke Anda pada saat melalui Google Class, lalu Anda pelajari. Ada kesempatan nanti saya menjelaskan di antara metode payback period ataupun net present value, kemudian interest of return, kemudian profitability index ataupun break even point. Saya pikir break even point ini mungkin kalau ada kesempatan, karena dia mungkin lebih panjang, ini agak panjang penjelasannya untuk mencapai misalnya dalam hitungannya panjang. Tapi yang sebenarnya yang 1, 2, 3, 4 juga penyelesaiannya panjang, tapi tidak sebanding dengan break even point. Ini nanti ada makalah yang saya kirimkan buat Anda. Oke. Demikian kuliah kita untuk hari ini, melalui video kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa dapat mengerti.